Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa dan sekarang Ibu akan cek kehadiran dulu ya. Arya, hadir Bu. Arya, hadir Bu. Ardi, Hadir Bu. Rifa, hadir Bu. Nesa, Hadir Bu. Rizky, Hadir Bu. alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar pada hari ini, Ibu ingin bertanya dulu. Coba kalian pikirkan mengapa kucing dapat bergerak sedangkan meja tidak dapat bergerak sendiri? Karena kucing itu karena meja benda mati Bu. Ya, bagus, cepat sekali. Berikan tepuk tangan untuk teman kita semua. Kucing bisa bergerak sendiri karena termasuk makhluk hidup, sedangkan meja tidak bisa bergerak sendiri karena termasuk benda mati. Makhluk hidup adalah segala sesuatu yang bernyawa dan memiliki ciri-ciri kehidupan seperti bernafas, tumbuh, bergerak, memerlukan makanan dan air, berkembang biak, dan mengeluarkan zat sisa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup di sekitar kita. Setelah pembelajaran pada hari ini, Ibu harap kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri dari makhluk hidup serta dapat membedakan makhluk hidup dengan benda mati melalui kegiatan pengamatan dan diskusi sederhana. Ibu harap kalian dapat mengikuti kegiatan belajar pada hari ini dengan aktif dan bekerja sama dengan kelompok kalian masing-masing ya. Nanti kita juga akan melakukan kegiatan pengamatan langsung di sekitar sekolah untuk melihat contoh makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Jadi selama pembelajaran berlangsung, jangan ragu untuk bertanya, diskusi, dan menyampaikan pendapat kalian ya. Siap semuanya? Siap Bu. Baik anak-anak, sekarang kalian coba perhatikan gambar yang Ibu pegang ini. Menurut kalian, mana yang termasuk makhluk hidup? Manusia, kucing, tumbuhan, ayam. Ya, betul. Kalau benda mati? Batu, meja, kursi, gelas. Ya, betul sekali. Hebat semuanya. Sekarang coba kalian pikirkan, apa yang membedakan makhluk hidup dan benda mati? Makhluk hidup bisa bergerak dan bisa tumbuh besar Bu. Ada yang mau menjawab lagi? Makhluk hidup butuh makan dan air. Ya, betul sekali. Bagus. Hari ini kita akan membuktikan jawaban kalian melalui kegiatan pengamatan langsung. Sekarang Ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok kecil. Kemudian Ibu akan membagi kelompoknya sesuai urutan absen ya. Setiap kelompok akan mendapatkan LKPD. Silakan kalian perhatikan petunjuk yang ada pada LKPD yang Ibu berikan ini. Kalian akan mengamati beberapa objek di sekitar sekolah. Hal yang perlu kalian amati yaitu apakah objek tersebut dapat bergerak? Apakah objek tersebut dapat tumbuh besar? Apakah objek tersebut membutuhkan makanan dan air? Kemudian tentukan apakah objek tersebut termasuk makhluk hidup atau benda mati. Saat melakukan pengamatan, tetap tertib, jangan berlarian, jangan merusak tanaman, dan jangan mengganggu hewan yang ada di sekitar sekolah. Oke? Apakah petunjuknya sudah dipahami? Sudah Bu. Ya, bagus. Kalau begitu, silakan kalian mulai pengamatannya. Kelompok 1, apa yang kalian amati? Kami mengamati tanaman cabai dan pohon jeruk Bu. Bagus. Apakah tanaman dan pohon bisa tumbuh? Bu. Apakah membutuhkan air? Ya Bu. Berarti termasuk makhluk hidup atau benda mati? Makhluk hidup Bu. Ya, bagus. Cepat
silakan kamu lanjutkan lagi pengamatannya ya. Kelompok 2, apa yang kalian amati? Kami mengamati batu dan semut, Bu. Bagus, apakah batu dan semut dapat bergerak sendiri? Kalau batu tidak, Bu. Tapi kalau semut bisa bergerak sendiri, Bu. Coba, mengapa? Coba kalian sebutkan perbedaannya. Karena kalau batu termasuk benda mati, tidak dapat bertumbuh dan tidak memerlukan makanan dan air. Sedangkan semut dapat tumbuh dan memerlukan makanan dan minuman. Berarti itu termasuk makhluk hidup atau benda mati? Benda mati, Bu. Ya, bagus. Karena waktu pengamatannya udah habis, sekarang kita kembali lagi ke kelas kita. Anak-anak, sekarang coba kalian diskusikan hasil pengamatan tadi bersama kelompok kalian dan lengkapi LKPD yang sudah Ibu berikan ya. Siap, Bu. Ada yang sulit? Tidak, Bu. Ini kenapa? Ya, sudah. Udah kebeli? Oke, lanjutkan. Baik anak-anak, waktu diskusinya sudah selesai. Dan sekarang setiap kelompok coba kalian presentasikan hasil pengamatan kalian. Kelompok 1, silakan maju ke depan. Ayo di situ. Bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok saya akan menyampaikan hasil kelompok saya. Kelompok kami mengamati tanaman cabai, pohon jeruk dan batu. Tanaman cabai dan pohon jeruk termasuk makhluk hidup karena dapat tumbuh dan membutuhkan makanan dan air. Sedangkan bukan termasuk benda mati karena tidak dapat bergerak sendiri dan tidak membutuhkan makanan dan air. Kesimpulan dari kelompok kami adalah makhluk hidup memiliki ciri-ciri kehidupan yang tidak dimiliki oleh benda mati. Baik, terima kasih kelompok 1. Coba apakah ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain? Ada? Baik, kalau begitu silakan kelompok 2. Silakan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil dari pengamatan yang kelompok kami diskusikan. Objek yang kami amati adalah semut, kucing, pensil, dan batu. Kucing dan semut termasuk makhluk hidup karena dapat tumbuh, membutuhkan makanan dan air, dan dapat bernapas, dapat bergerak sendiri, berkembang biak, dan bisa mengeluarkan zat sisa. Sedangkan kursi dan batu termasuk benda mati karena tidak dapat tumbuh, tidak membutuhkan makanan atau air, dan tidak bisa bergerak dengan sendiri. Kesimpulan dari kelompok saya adalah makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu yang dapat membedakannya dari benda mati. Baik, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, kalau begitu selamat kelompok duduk. Baik, kalau begitu terima kasih atas presentasi dari semua kelompok. Kalian sudah hebat. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Sekarang Ibu ingin bertanya, sebutkan beberapa ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kalian temukan. Bergerak, tumbuh, membutuhkan makanan dan air, bernapas. Tepat sekali, betul. Makhluk hidup memiliki beberapa ciri, yaitu bernapas, bergerak, membutuhkan makanan dan air, tumbuh dan berkembang biak, peka terhadap rangsangan, dan serta mengeluarkan zat sisa. Sebelum kita
kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, mari kita simpulkan bersama ya. Tapi sebelum itu, Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian, apa yang dimaksud dengan makhluk hidup? Makhluk hidup adalah sesuatu yang memiliki ciri-ciri kehidupan. Betul. Sebutkan 3 ciri makhluk hidup. Bergerak, tumbuh, dan membutuhkan makanan dan air. Betul. Mengapa kucing disebut makhluk hidup? Karena bisa bergerak, tumbuh, bernapas, dan membutuhkan makanan. Bagus, kalian sudah hebat. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah makhluk hidup memiliki ciri-ciri kehidupan yang membedakannya dari benda mati. Karena itu, kita harus menjaga, menyayangi, dan merawat makhluk hidup di sekitar kita. Ada yang ingin ditanyakan? Tak ada, Bu. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan evaluasi singkat sesuai lembaran soal yang sudah disiapkan. Anak-anak, setelah belajar hari ini, Ibu harap kalian untuk selalu menjaga dan menyayangi hewan, tumbuhan, dan lingkungan alam yang ada di sekitar kita. Itu juga termasuk salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang untuk tugas di rumah, silakan kalian gambar contoh makhluk hidup dan tuliskan ciri-ciri yang dimiliki dari makhluk hidup tersebut. Kerjakan pada buku tugas kalian masing-masing dan kumpulkan tugasnya pada pertemuan berikutnya ya. Kerjakan dengan tepat waktu dan jangan sampai lupa dikerjain ya. Siap, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan kembali? Tidak ada, Bu. Baik, kalau tidak ada, mari kita tutup pembelajaran dengan basmalah dan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Alhamdulillah, kita sudah doa. Terima kasih atas kerjasama dan semangat kalian pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi